Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Desei dari kelas 2F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Muhammad Sarlin SPD MPD. Di sini, saya akan membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dan Australia. Peringkat sistem pendidikan di Australia menurut The Program for International Student Assessment atau PISA untuk tahun 2006 pada skala dunia 6 untuk membaca, 8 untuk sains, dan 13 untuk matematika. Education Index yang diterbitkan bersama dengan PBB Human Development Index pada tahun 2008, berdasarkan dari data tahun 2006 tersebut, daftar Australia berada pada 0,993 di antara yang tertinggi di dunia. Ranking Australia berdekatan dengan negara-negara ranking teratas yaitu Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru. Tujuan umum berbagai sektor pendidikan Australia digariskan dalam undang-undang yang membentuk Departemen Pendidikan Negara Bagian, universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Pada dasarnya, pemerintah federal Australia tidak ikut campur tangan langsung tentang tujuan pendidikan kecuali hanya melalui tujuan umum yang dinyatakan dalam undang-undang. Tetapi pemerintah federal menyediakan hampir seluruh dana pendidikan dan memberikan arah pendidikan. Sedangkan Indonesia menggunakan sistem pendidikan nasional semenjak keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai perwujudan untuk mengembangkan Indonesia menjadi manusia berkualitas seiring menjawab tantangan zaman yang selalu berubah-ubah. Dalam pengelolaannya, sistem pendidikan nasional diselenggarakan dengan sentralistik, di mana tujuan pendidikan, materi dan metode pembelajaran, tenaga kependidikan, hingga untuk persyaratan kenaikan pangkat diatur oleh pemerintah. Berikut beberapa contoh perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan Australia. Yang pertama, struktur pendidikan formal. Pendidikan sekolah di Australia dimulai dari taman kanak-kanak atau preschool, yang dilanjutkan dengan sekolah dasar hingga 6 atau 7 tahun. Setelah itu, pendidikan berlanjut ke sekolah menengah selama 3-4 tahun, mulai dari 7 atau 8 hingga 10 tahun. Setelah lulus sekolah menengah, pelajar akan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas untuk 11 dan 12 tahun. Perlu diketahui, Australia tidak mengenal sistem akselerasi. Hal ini sedikit berbeda dengan struktur pendidikan formal di Indonesia yang memiliki durasi normal yang tetap, kecuali untuk kelas akselerasi. Sekolah dasar di Indonesia adalah 6 tahun, sekolah menengah pertama selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Sehingga orang yang masuk sekolah di tahun yang sama akan lulus secara bersamaan pula. Sementara untuk pendidikan tinggi, Australia tidak begitu berbeda dengan Indonesia, yaitu termaksud universitas serta pendidikan dan pelatihan kejuruan. Australia memiliki pilihan level di bawah universitas, yaitu sekolah vokasi yang berorientasi pada praktik dan kolej, yang kreditnya dapat kamu gunakan untuk menyambung program gelar di universitas. Hal ini lebih kurang sama dengan di Indonesia, di mana banyak terdapat akademi-akademi
vokasi atau politeknik. Yang kedua, akademik. 1 tahun akademik di Indonesia umumnya terbagi menjadi 2 semester. Untuk pendidikan di tingkat sekolah, awal tahun akademik umumnya pada pertengahan bulan Juli. Hal ini berlaku untuk semua sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Sementara tahun ajaran baru untuk universitas umumnya dimulai pada bulan Juli atau Agustus, tergantung setiap institusi. Sedangkan Australia memiliki sistem yang sedikit berbeda antara pendidikan tinggi. Awal tahun ajaran barunya adalah akhir Januari atau Februari setiap tahun, di mana 1 tahun ajaran terbagi menjadi 4 untuk pendidikan dasar dan menengah. Sementara untuk universitas biasanya, tahun ajaran terbagi menjadi 2 semester atau 3 semester yang dimulai pada bulan Februari, Juni, atau November. Yang ketiga, kurikulum pendidikan di Indonesia. Di Indonesia memiliki kurikulum yang cukup padat, di mana kita harus mempelajari banyak mata pelajaran sejak kelas 1 sekolah dasar. Bahkan di tingkat SMA pun, meskipun telah memilih jurusan IPA atau IPS, kita tetap memiliki banyak mata pelajaran setiap semesternya. Sebagian besar di antaranya adalah mata pelajaran yang tidak begitu berhubungan dengan karir di masa depan. Sementara di Australia, siswa SMA hanya memiliki sekitar 6-7 mata pelajaran setiap semesternya. Pelajar harus mengambil mata pelajaran yang sesuai dengan rencana pendidikan setelah kelulusan. Bahkan, setiap mata pelajaran juga memungkinkan pelajar untuk memilih berdasarkan tingkat kesulitan tertentu, sehingga dapat sesuai dengan syarat masuk universitas atau sekolah vokasional. Di tingkat pendidikan tinggi pun, pendidikan Australia memiliki metode yang lebih dekat dan sesuai dengan kebutuhan industri. Banyak program yang sudah sekaligus dalam satu paket dengan pengalaman langsung di industri, sehingga pembelajaran tidak hanya sebatas teori. Manfaat dari sistem pembelajaran demikian adalah siswa tidak canggung lagi dalam menghadapi transisi dari dunia perkuliahan ke dunia industri. Positif yang bisa dilakukan Indonesia adalah melakukan studi komparasi terhadap negara-negara maju, terutama terkait sistem dan pola pendidikan warganya, mulai tingkat dasar hingga perguruan tingginya. Sistem dan pola pendidikan yang dikembangkan Australia dan keberhasilannya yang telah diakui dunia selayaknya menjadi pemicu bagi Indonesia untuk dikembangkan di Indonesia. Tentu saja disesuaikan dengan beberapa kondisi dan situasi yang ada, sehingga kedepannya mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia dapat tumbuh dengan lebih baik. Karena selain sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga harus mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki kedekatan dengan Australia hendaknya belajar untuk menerapkan pendidikan secara lebih serius. Belajar dari Australia di mana negara menjamin dengan jaminan mutu dan komitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Australia kuat dengan pendidikan berbasis masyarakat. Indonesia juga harus lebih serius dengan program keunggulan lokal, sehingga masyarakat akan melahirkan generasi yang kuat untuk melanjutkan peradaban sosial yang diyakini dan dilestarikan.
Keseriusan pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia mutlak ditingkatkan bila Indonesia tidak ingin semakin jauh tertinggal dari Australia. Jaminan akses pendidikan yang menjadi hak setiap warga negara dan hak untuk menikmati pendidikan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang merupakan pintu masuk pengembangan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia sebagaimana yang telah dilakukan oleh Australia sebelumnya. Langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah adalah penetapan alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya. Salah satu penyebab keberhasilan sistem pendidikan di Australia adalah kemampuan negara tersebut dalam mengalokasikan anggaran pendidikannya sesuai dengan sasaran yang dimaksud. Itulah perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan Australia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.